Halo Lunatic People, dimanapun Anda berada, selamat datang di channel YouTube-nya Lunatic Gourmet. Perkenalkan, saya Ibnu Fanan, saya adalah seorang chef yang memasak di Lunatic Gourmet. Nah, pada kesempatan kali ini, kita lagi ada di dapurnya Lunatic Gourmet, di mana di sini adalah tempat saya mengolah produk-produk dari Lunatic Gourmet yang bisa teman-teman rasakan semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai proses atau teknik-teknik dasar sebelum kita melakukan pengolahan makanan. Apa aja sih teknik-tekniknya untuk kita melakukan pengolahan makanan yang benar? Nah, Lunatic People, pertama itu saya akan memberikan arahan mengenai cara kita menentukan bahan makanan yang akan kita gunakan. Oke, kenapa bahan makanan yang akan kita gunakan? Karena bahan makanan itu adalah sumber utama keberhasilan kita dalam mengolah suatu makanan. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya kita menentukan atau memilih bahan makanan yang sesuai dan baik agar nutrisinya tersebut dapat terus terjaga. Nah, oke, yang pertama itu adalah bagaimana caranya untuk memilih makanan yang benar? Gimana sih chef cara memilihnya? Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya. Yang pertama, bahan makanan tersebut sebaiknya itu diperoleh dengan sangat mudah. Artinya, bahan makanan tersebut dekat dengan Lunatic People tempat tinggalnya atau mudah untuk ditemukan. Karena kenapa? Bahan makanan yang mudah ditemukan itu akan lebih banyak nutrisinya. Saya kasihkan contoh, seandainya Lunatic People memilih buah-buahan yang diimpor atau dari luar negeri ke Indonesia, itu memiliki atau dilakukan beberapa proses. Nah, seandainya Lunatic People dapat memilih sayur-sayuran atau buah-buahan yang prosesnya tersebut itu jauh lebih singkat, maka nutrisinya akan terus terjaga. Jadi poin yang pertama itu adalah bahan makanan tersebut harus mudah didapat. Bagaimana seandainya tidak sulit untuk didapat atau sangat sulitlah bahan makanan tersebut karena tidak ada di Indonesia. Nah, Lunatic People di situ harus mempelajari bagaimana caranya makanan tersebut diolah hingga sampai ke dapurnya Lunatic People. Nah, itu ada materi-materi selanjutnya. Jadi Lunatic People harus tetap tonton channel YouTube-nya Lunatic Gourmet, di mana saya akan membahas semua hal tentang kulineri. Oke? Nah, selanjutnya saya akan tambahkan adalah bahan makanan tersebut itu harus memiliki kualitas yang baik. Nah, bagaimana caranya kita menentukan bahan makanan yang berkualitas sih chef? Kan sulit gitu. Sebenarnya nggak sulit-sulit banget. Jadi teman Lunatic People sudah bisa sebenarnya menentukan bahan-bahan yang berkualitas. Cuman masih ada sedikit mungkin yang perlu diluruskan. Saya kasih contoh, seandainya Lunatic People memilih daging seperti apa sih yang bagus gitu. Nah, yang pertama itu kita lihat dari warnanya. Jadi coloring dari daging tersebut, warna darah tersebut itu harus fresh. Artinya dia harus warna merah, tidak warna keunguan atau kebiru-biruan. Oke, selanjutnya adalah dari lemaknya. Kenapa dari lemaknya? Karena lemak itu menentukan usia dari suatu bahan yang mengandung protein. Saya kasih contoh, daging yang memiliki lemak berwarna putih itu dia pasti usianya itu sesuai dengan masa potongnya atau sesuai dengan masa panennya dibanding daging yang memiliki lemak yang berwarna kuning. Nah, sama juga seperti itu untuk ayam dan bahan-bahan yang mengandung protein lainnya. Jadi, untuk bahan-bahan yang berkualitas untuk protein, coba Lunatic People lihat dari warna lemaknya dan warna dari darahnya. Nah, kalau untuk sayuran, itu bahan yang berkualitasnya itu kita bisa beraneka ragam ya, kita bisa lihat pertama dari warnanya. Jadi warna sayuran, seandainya dia warna hijau, dia harus optimal hijaunya. Tidak ada warna hitam atau warna kuning di sekeliling sayurannya. Nah, jadi harus optimal warna hijaunya. Nah, seandainya dia memiliki warna kuning, dia harus warna kuning sayuran tersebut. Tidak layu dan tidak berubah warnanya. Nah, selanjutnya
adalah bahan-bahan yang dia memiliki tingkat risiko tinggi pada proses penyimpanannya. Jadi lunatic people itu harus mengetahui bahan-bahan apa aja sih yang mudah rusak. Nah, itu harus sangat-sangat diperhatikan dalam menentukan bahan makanan. Saya kasih contoh adalah dairy product seperti susu dan telur. Nah, itu adalah produk-produk yang memiliki tingkat riskan untuk kerusakan. Jadi lunatic people pada material tersebut harus berhati-hati, lihat warnanya dan lihat konsistensi dari kualitas bahan tersebut. Oke, lunatic people, next di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana caranya praktek, sekaligus kita akan membahas mengenai berbagai macam menu dan varian dari dunia memasak itu saya akan kupas tuntas di channel YouTube-nya Lunatic Gourmet. Terima kasih banyak, sampai jumpa.